Saya harus ganti topi dulu. Kalau enggak ntar diomelin sama Bu Yeni. Kalau pakai ini ntar diomelin sama Bu Yeni, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya senang sekali sekarang melihat anak-anak muda banyak yang login ke Islam. Login, ya. Ya pindah server gitu istilahnya lah. Di Jakarta mungkin fenomenanya nggak terlalu kelihatan ya, karena Jakarta kan terlalu luas ya, dan terlalu beragam gitu. Tapi kalau di Jogja, walaupun kota besar, kelihatan hampir setiap hari ya, anak-anak muda seusia kalian nih, datang ke Mualaf Center, diskusi, ada yang mahasiswa, ada yang sudah kerja, ada yang aktivis malah, aktivis gereja ya, datang ke Mualaf Center Yogyakarta, ngobrol, alhamdulillah rata-rata semuanya pada login. Saya sering, hampir tiap hari, terutama bulan Ramadan kemarin ya, sering ditelepon sama Mualaf Center Yogyakarta. Jadi pada waktu ada orang datang ke tempat Mualaf Center ini, ngobrol, ada yang perlu diyakinkan atau ada yang mau ditanyakan, mereka video call dengan kita. Kita ngobrol melalui video call, alhamdulillah banyak. Bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah banyak sekali yang login ya. Nah, kalau di Jakarta memang kita ini banyak Mualaf Center, tetapi masih belum kelihatan banget bergandengan tangannya gitu. Mualaf Center ini Masjid Darussalam, nanti ada Geraha Mualaf Jakarta, nanti ada MCI, ya, nanti ada Mualaf Center mungkin Dompet Duafa gitu. Belum kelihatan bergandengan tangannya gitu. Nah, maka itu saya juga dengan beberapa pengurus di Majelis Ulama Indonesia Pusat, kita sekarang sedang mencoba untuk membentuk asosiasi Mualaf Center. Tujuannya apa? Supaya nanti setiap Mualaf Center ini bisa menjadi anggota asosiasi ini, selain daripada setor data, ya juga bisa koordinasi. Karena banyak juga kasus orang yang ke masjid gitu ya, bilang mau syahadat gitu, udah dapat sertifikat, nggak taunya buat kawin lagi. Banyak yang begitu ada gitu ya. Ada juga yang mencari sertifikat mualaf hanya untuk mencari bantuan zakat aja. Itu juga ada. Jadi ada sampai orang bersyahadat di sini, bersyahadat sini, bersyahadat sini. Wah, bisa sebulan atau 2 bulan sekali gitu. Ya, itu ada. Nah, jadi maksud kita, kalau kita punya asosiasi, hal-hal seperti itu bisa kita hindarkan. Ya, alhamdulillah mohon doanya dari adik-adik semua di sini supaya kita penggiat di Mualaf Center ini tetap diberikan kekuatan dengan kesabaran ya, supaya kita bisa membela di agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi teman-teman dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga bersama dengan teman-teman dari STID Muhammad Nasir Bekasi sudah mengunjungi sebuah gereja Katolik yang cukup besar. Cuman mungkin tadi waktunya kurang ya, Pak ya, sepertinya ya. Harusnya tadi yang bagus itu kan kita tur dulu gitu ya. Tur dulu, lihat-lihat dulu. Kalau misalnya mereka bisa menjelaskan ibadahnya mereka bagaimana, lebih bagus lagi ya sebenarnya. Terutama buat teman-teman yang di Usuluddin. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan tadi kan pertama, jadi mungkin bisa diatur lagi nanti lain waktu. Nah, kalau ini kita mau bicara komunikasi umat beragama atau mau bicara kristologi nih Pak? Kolaborasi. Gitu ya. Kristologi. Tapi nggak apa-apa lah, saya kupas sedikit yang komunikasi antar umat beragama dulu ya.
kita sebagai umat Islam, kita hidup di sebuah bangsa yang mengakui 6 agama ya, yang resmi ya. Tentu saja kita juga harus mempunyai adab bagaimana kita berkomunikasi antar umat beragama. Namun begitu, di balik itu semua, kita kan semuanya juga punya hak. Setiap pemeluk agama ini kan masing-masing punya hak. Haknya apa? Haknya adalah untuk mengatakan bahwa agama kita adalah agama yang benar. Setuju nggak? Beda nggak kalau saya bilang agama kita adalah agama yang paling benar? Salah. Kalau STD cepat jawabnya. Beda ya. Kalau kita bilang agama kita yang paling benar dengan agama kita yang benar, itu beda konteksnya. Kalau kita bilang paling benar, berarti yang lain juga benar. Kita yang paling benar gitu. Tapi yang lain juga benar gitu. Tapi kalau kita bilang hanya agama kita yang benar, kita harus berani mengatakan bahwa agama yang lain salah. Berani nggak? Tapi kan ini kita bicara di kalangan internal ya. Jadi maksudnya ini adalah kita supaya bisa menunjukkan sikap. Sikap kita itu jangan sampai sikap kita tuh dimasuki oleh paham pluralisme. Pluralismenya tapi pluralisme yang masuknya hanya dalam ranah agama gitu. Pluralisme kan sebenarnya nggak cuma agama ya Pak ya. Pluralisme kan sebenarnya itu untuk masuk ke dalam misalnya apa? Budaya, ras, kesukuan gitulah ya. Pluralisme beda-beda tapi jatuhnya ke Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau ke agama nggak bisa dimasukin pluralisme. Kalau agama di pluralisme kan semua agama sama. Apa iya? Kalau sama nanti kenapa nggak semuanya masuk Islam aja gitu ya? Konsep Tuhannya beda. Konsep beribadahnya beda. Konsep keselamatannya beda. Saya pernah berkomunikasi dan berdiskusi dengan salah seorang lulusan STT. Ya. Ternyata di dalam STT itu juga cukup kuat diajarkan tentang pluralisme. Gitu Pak. Jadi dari awal pertama diskusi, dia sudah menyatakan bahwa pluralisme. Dia berani menyatakan semua agama tuh sama. Loh, saya tanya bener. Emang Tuhan kamu sama Tuhan saya sama? Udah pasti beda, ya kan? Emangnya konsep keselamatan kita sama? Beda. Ibadah kita aja beda gitu. Jangan sampai bilang semua agama sama. Kalau mereka hanya terbatas gini Pak, terbatasnya itu hanya yang dimaksud dengan semua agama sama itu dibatasi dengan pemikiran bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Itu yang disebut semua agama sama mereka gitu ya. Terbatas sampai situ doang gitu. Tapi kalau sudah bicara konsep ketuhanan, konsep keselamatan pasti beda. Ya. Oke, jadi kita sebagai umat Islam kita harus berani menyatakan sikap bahwa tidak semua agama sama. Dan kita punya hak mengatakan bahwa ya agama kita ini yang benar gitu. Jangan bilang agama kita ini yang paling benar gitu. Harus bedakan gitu ya. Baik, nah sekarang kalau kita mau bicara mengenai Kristologi, sudah bergeser nih berarti ini. Sudah bergeser. Jadi kalau bicara komunikasi antar umat beragama, kita harus bisa menunjukkan akhlak sebagai umat Islam. Kita ini menyikapi orang yang beragama lain itu bagaimana sih? Kita juga harus bisa menunjukkan kepada mereka, kasihilah sesama manusia, kasihilah semesta alam, artinya kasihilah alam semesta gitu. Artinya apa? Bukan cuma mengasihi manusia, tapi juga mengasihi lingkungan. Betul nggak? Lingkungan harus kita kasih dengan cara apa? Menjaga supaya nggak rusak, kan gitu. Tumbuh-tumbuhan, binatang juga begitu. Nah, artinya gini, kalau kita sudah bicara komunikasi antar umat beragama di dalam ranah berbangsa dan bernegara, kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Belum lagi nanti kalau misalnya kita bicara hadis-hadis ya, yang ajaran berkasih sayang itu, kalau sampai tetangga kita, baik yang muslim maupun yang belum muslim, saya bilangnya belum muslim ya, jangan non muslim, belum muslim gitu. Ada yang kelaparan,
Kita yang menjadi tetangga dia, kita berdosa loh dianggapnya. Betul kan? Jadi ada tetangga mau yang muslim, mau yang belum muslim sampai kelaparan, kita aja sampai dianggap berdosa. Bagaimana kita nggak mengasihi sesama manusia gitu kan? Nah, kita juga harus bisa memperkenalkan yang namanya di dalam Islam juga ada yang namanya akhlakul khorimah. Mau jadi apa aja kita di dalam masyarakat, mau jadi mahasiswa, mau jadi pegawai, mau jadi pejabat, atau mau jadi politikus sekalipun, kita bukan nggak boleh berpolitik, kita justru wajib berpolitik, tapi mari berpolitik yang berakhlakul khorimah. Gitu ya. Nah itu konsep-konsep di dalam hablum minanas. Artinya mau yang muslim maupun belum muslim. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai kristologi, ini gunanya apa sih kristologi? Kalian ini kan usuluddin nih. Kalau usuluddin kan berarti kan kalian hanya membanding-bandingkan saja kan. Agama ini, agama ini, agama ini, ibadahnya bagaimana, sejarahnya bagaimana, dan segala macam. Tetapi tidak mencari yang benar, yang mana yang salah, gitu kan? Betul ya? Kalau di kristologi nggak begitu. Kita korek yang mana yang salah, gitu. Kita korek, beneran kita korek. Tetapi artinya kita juga harus adil ya, sebagai kristolog, ya, terutama yang teman-teman yang dari STID nanti ini yang bakal menjadi dai di daerah mereka masing-masing. Ini semua mereka dari luar kota nih ya. Nanti mereka setelah menimba ilmu di sini, pulang nanti mereka akan menjadi dai di tempat masing-masing. Kita bekali dengan ilmu kristologi. Tujuannya apa? Nanti pada saat mereka menjaga umat mereka di daerah masing-masing, kalau kedatangan tamu yang tidak diundang, walaupun tamunya yang datang pakai baju koko, pakai kopiah seperti saya misalnya, yang tampangnya seperti orang Islam, tetapi datang dengan memelintir-melintir ayat Quran, ya, terus kemudian mencoba mempengaruhi umat Islam di daerah itu untuk ikut ke agama mereka. Nah, yang kita harapkan adalah teman-teman dari STID ini nanti yang harus menjaga gitu. Jadi saya sebenarnya agak prihatin, mahasiswa usuluddin jauh lebih banyak daripada mahasiswa kristologi, Pak. Pengennya saya berimbang gitu, pengennya gitu ya. Tapi masalahnya baru di STID Muhammad Nasir ini yang berani buka kelas kristologi. Ya, ya kita tahulah mungkin latar belakang masalah di belakangnya ada apa kita tahulah. Tetapi intinya kristologi buat apa? Yaitu yang paling utama adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Seperti tadi kata Bu Yeni bahwa kristologi itu kita nggak berani bilang lembaga mana yang melakukan upaya itu. Tetapi kalau oknum memang banyak. Ya, oknum-oknum itu juga rata-rata kalau ketangkep tangan, mereka nggak akan ngaku dari lembaga mana. Itu. Tapi yang kebanyakan memang yang saya tahu, ada satu sekte khusus di Indonesia yang memang kerjanya memang harus begitu. Walaupun nggak dibayar. Mereka membiayai diri mereka sendiri, operasionalnya, hanya untuk door to door, mengetok-ngetok pintu orang yang sudah beragama. Mereka sebenarnya nggak nyasar agama tertentu. Pokoknya siapa aja lah. Selain golongan mereka, mereka ketok. Saya juga dulu pernah rumah saya diketok begitu. Walaupun pada waktu itu saya Kristen. Oh, ini sama-sama Kristen aja mendakwai Kristen gitu. Mau saya buka nggak nama ininya sektenya? Bro, nggak apa-apa ya. Supaya biar tahu juga ya. Bentar, minum dulu semua. Nah, kelompok itu yang gencar sekali door to door untuk menawarkan agama mereka, itu namanya kelompok Saksi Yehova. Ya, udah ada yang pernah dengar Saksi Yehova? Saksi Yehova ini sebenarnya agama yang dianggap mereka mengaku Kristen, tapi Kristen yang baru gitu, baru kemarin. Belum lama. Baru timbul di abad ke-19. Tahun 1870. Mereka mengakunya mengikuti ajaran daripada Arius, ajaran Arianisme.
di abad keempat. Tetapi detailnya nggak begitu sama gitu, saksi Yehova nih dengan Arius. Nah, saksi Yehova ini nggak pandang bulu, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen sendiri pun nama mereka didawain. Saya waktu itu masih Kristen ini didawain sama mereka. Karena mereka berbeda teologinya atau konsep ketuhanannya dengan Kristen mainstream ya, atau Kristen yang kelompok yang terbesar, yang kebanyakan. Intinya mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah ciptaan, tetapi ciptaan yang paling mulia gitu, bahkan lebih mulia daripada malaikat gitu. Lebih mulia dari malaikat. Saksi Yehova ini dulu sekitar tahun 70-an sempat dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kemudian setelah zaman Gus Dur ya kalau nggak salah ya, dibuka lagi. Sekarang diizinkan lagi. Nah memang kelompok ini yang militan, sangat militan. Ini mereka nggak sungkan-sungkan door to door. Banyak yang ketangkap tangan ya, nanti tinggal mereka pindah ke tempat lain. Gitu. Tetapi walaupun begitu juga, lembaga yang lain ada nggak yang melakukan hal itu? Ada. Kenapa saya berani bilang? Karena saya juga dulu pernah jadi donaturnya gitu. Kalau bilang lembaga enggak, saya bisa tunjukin tuh di sono, gitu saya tahu. Tempatnya, targetnya juga saya tahu di mana. Ya, itu semuanya saya tahu lah. Baik, nah sekarang kita kembali lagi ke kristologi ini. Jadi untuk menghadapi kristenisasi, kalau tadi kita dengar Romo bilang bahwa kesulitan mereka membangun gereja karena ada isu kristenisasi, gitu kan? Gimana menurut kalian coba pernyataan seperti itu? Tadi kan saya nggak berani ngomong, Pak, nggak enak Pak kalau saya ngomong situ. Nanti kalau saya ngomong nanti jadi panjang. Nah, mungkin perkataan dia ada benernya, mungkin ya dari luar mungkin kelihatannya ada benernya, bahwa mereka tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh kelompok lain yang saksi Yehova, mungkin benar. Tetapi ada juga Pak gereja Katolik di Malang Selatan nih, besar sekali gerejanya. Mereka mengajak orang-orang desa setempat untuk datang ke gereja, ya. Ya nggak bagaimana caranya. Tapi kalau yang masyarakat desa itu datang ke gereja itu untuk beribadah setiap hari Minggu, per kepala 100.000 tuh. Ini benar terjadi. Kita tahu di sana gitu. Kita juga punya daerah operasi di sana gitu. Nah sekarang kalau orang kampung, orang desa, satu kepala 100.000, cukup nggak Pak buat makan seminggu? Pak? Cukup kali ya? Satu kepala loh. Nah, gitu. Nah jadi itu tetap ada. Baik yang dari Katolik maupun yang dari Protestan. Nah, kalau yang teman-teman Usuluddin ini kan mungkin tahu ya bahwa kekristenan itu ada Protestan, ada Katolik. Tetapi apakah teman-teman tahu apa sih perbedaan Katolik dan Protestan? Pernah diajarin nggak sama dosennya? Hah? Mungkin kulit-kulitnya aja ya. Kitabnya sama nggak mereka? Yang Katolik berapa kitab? Nggak tahu. Tanya tuh STD tuh. Nah, jadi kalau di kristologi kita mempelajarinya sampai ke akar-akarnya. Sampai ke basic daripada agama itu berdiri gitu. Ya. Dari mana ceritanya denominasi ini berdiri, dari mana ceritanya gereja ini berdiri gitu. Tadi kan kita tahunya Katolik, Protestan. Ada lagi. Nanti yang namanya Nestorian, Ortodoks. Protestan juga banyak banget itu di bawahnya Protestan. Kalau Katolik nggak terlalu banyak ya, mungkin kebanyakan hanya gereja-gereja Latin. Tapi di bawah Protestan ada Lutheran, ada Anglikan. Hah? Nah, Calvinis itu disebut dengan Reform. Ya, nanti ada lagi Baptis, ada lagi Metodis. Nanti timbul pemahaman First Great Awakening, Second Great Awakening, Third Great Awakening. Wih, pokoknya di bawahnya itu banyak sekali. Sampai nanti keluar Pantekosta gitu. Yang datang ke Indonesia, ya berbagai macam denominasi itu yang datang ke Indonesia. Jadi kalau kita bicara Protestan, cuma satu Protestan, di belakangnya mereka ternyata banyak sekali. Nanti ada yang hanya mengedepankan soal Roh Kudus, nanti ada yang berbicara Roh Kudus.
Ngakunya bicara Roh Kudus, coba. Si raba-raba gitu. Raba-raba siapa gitu kata. Ya, nanti ada yang KKR lah, penyembuhan segala macam, gitu-gitu. Nah, kita yang umat Islam, kalau nggak ada yang mempelajari hal-hal seperti itu, bagaimana kalau nanti kita kedatangan tamu yang nggak diundang tadi itu? Ya. Jadi saya sebagai praktikus kristologi gitu ya, setiap kali saya mau berdialog dengan kalangan mereka, saya juga tanya dulu, oh, Kristen, Kristen apa? Katolik, Protestan, Protestannya yang mana dulu nih? Karena setiap beda sekte itu pemahamannya sudah sedikit berbeda-beda. Gitu. Apalagi kalau bilang ortodoks. Ortodoks ada lagi bedanya sama Katolik. Ada yang tahu nggak Katolik itu kapan? Resmi sebagai institusi Katoliknya itu kapan? Ada yang tahu nggak? Belum lama ternyata. Baru di abad 11 baru pecah. Kekristenan, atau enaknya saya gambarin kali ya. Singkat aja ya, ini ya yang singkat aja ya. Sekarang kalau ada yang nanya begini, kalian kan Usuluddin nih. Di kampus kalau ditanya, yang pertama kali menciptakan agama Kristen siapa? Ayo. Paulus. Paulus itu orang Yahudi bukan? Blasteran. Yahudi, Yunani. Nah, berarti yang menciptakan agama Kristen siapa? Yesus Kristus bukan? Hah? Bukan. Tapi kalau di sekolah dasar atau SMP menengah, kalau ada ujian, ya, yang menurunkan agama Yahudi adalah Nabi Musa. Salah apa benar? Hah? Salah. Tapi kalau jawab salah, sama gurunya disalahin. Yang menurunkan agama Kristen adalah Nabi Isa. Salah apa benar? Hah? Nggak tahu banyak. Helen aja nggak tahu. Nggak tahu, karena nggak yakin kan. Pertanyaannya, yang menurunkan agama Kristen adalah Nabi Isa. Kalau kita jawab salah, sama gurunya disalahin. Jadi harus benar gitu. Apakah benar begitu? Pertanyaannya. Apakah benar yang menurunkan agama Yudaisme itu adalah Musa? Siapa? Nggak tahu juga. Nah, yang menciptakan agama Kristen siapa? Apakah Yesus? Atau Nabi Isa? Bukan. Kalau kita pelajarin sejarahnya, baru nanti kita tahu siapa. Ternyata Yahudi-Yahudi juga. Jadi Kristen timbul karena ada perpecahan internal dalam Yahudi. Apa yang dipermasalahkan sama Yahudi-Yahudi itu? Di dalam Yahudi kan punya kitab. Kitabnya namanya Tanakh. Ya. Tanakh ini singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Nama kitabnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nevi'im itu adalah kitab-kitab yang menceritakan tentang nabi-nabi, nabi. Mirip kan? Menceritakan tentang kitab nabi-nabi, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, Yeskiel, Yeremia, kemudian Yesaya, nanti ada nabi-nabi yang kecil-kecil, Hagai, Maliaki, segala macam. Kemudian Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan, misalnya yang dianggap dengan Mazmur. Nah, pernah dengar nggak Mazmur itu? Ternyata yang dimaksud dengan Zabur. Di dalam Quran kan disebutkan kan bahwa Quran juga membenarkan Taurat, Zabur, Injil gitu kan. Zabur itu yang dimaksud dengan Mazmur. Nah, apa yang dipermasalahkan oleh Yahudi yang tetap sekarang memegang Yudaismenya dengan Yahudi-Yahudi yang menciptakan kekristenan? Di dalam tanah ini ada konsep yang disebut dengan konsep Mesiah. Kita mengenal dengan kata Al-Masih. Ya. Mesiah ini artinya adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi ini bisa nabi, bisa raja, bisa juga imam. Ya, mereka juga mengenal
imam gitu. Imam-imam di dalam bangsa Yahudi itu diambil dari satu suku yang namanya suku Lewi. Gitu. Yang menjadi imam yang besar pertama adalah Imam Harun. Kita mengenal dengan Nabi Harun alaihissalam. Okay. Mesias yang di dalam tanah itu nanti dibilang akan datang, ya, akan datang lagi. Bukan akan datang, akan datang. Dia harus keturunan Nabi Daud, ya, disebutnya benih daripada Daud, Raja Daud gitu. Dan Mesias yang dijanjikan ini adalah dia nanti akan menjadi raja bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Pada waktu semua orang di bumi ini mengenal Hasem. Hasem itu adalah kata ganti untuk Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Jadi dianggapnya semua orang di bumi ini sudah mengenal Hasem atau Tuhan, dan di seluruh bumi itu sudah tidak ada orang yang mengangkat senjata untuk perang. Baru Mesias itu datang. Ini menurut kalangan Yudaisme. Nah, yang kekristenan ini, dia, kalau dia bilangnya Mesias yang dijanjikan di tanah itu sudah datang. Siapa? Yaitu Yesus Kristus itu yang dijanjikan gitu. Tapi ternyata kalau menurut orang Yudaisme bukan. Itu walaupun dia dari siapa namanya, dianggap orang tuanya adalah Yusuf dan Maria yang mungkin masih ada hubungan dengan Daud, tapi kan mereka percayanya juga Yesus Kristus kan juga dilahirkan dari seorang perawan dari Roh Kudus, bukan benih dari Yusuf gitu. Ya kan? Di Islam kita juga percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir dari perawan Bunda Maryam, juga tidak punya suami gitu loh. Ya. Itu yang dibantah oleh orang Yudaisme. Nggak mungkin dia Mesias yang dijanjikan karena dia lahir dari perawan. Dan orang Yahudi tidak percaya kelahiran dari seorang perawan. Nggak percaya, nggak menerima. Dibilang hoax itu kalau itu. Ya. Nah ya. Satu. Kemudian pada waktu Yesus masih hidup di bumi, masih ada perang. Masih Palestina kan masih dijajah oleh Romawi. Ya kan? Jadi kalau namanya masih ada perang, berarti itu bukan Mesias yang dijanjikan gitu. Dan satu hal lagi yang paling utama adalah orang Yudaismenya sangat mengetahui bahwa yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan sendiri yang turun dari surga ke bumi gitu. Mesias itu bukan Tuhan gitu buat orang Yudaisme. Tapi kalau orang Kristen bilangnya Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, dia juga Tuhan yang turun dari surga ke bumi gitu. Ini perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Ya. Maka itulah terpecah menjadi dua. Yang Yudaisme itu yang tidak percaya Yesus Mesias disebut dengan Yudaisme rabinik. Kalau yang percaya dengan Yesus Mesias yang dijanjikan itu menjadi kekristenan. Ya. Kekristenan ini timbulnya karena yang tadi bilang Paulus itu. Tetapi sebenarnya selain daripada Paulus juga ada kelompok-kelompok lain. Yang pertama adalah kelompok Yahudi Saduki. Nanti ada lagi Zelot. Ini orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman kira-kira di beberapa puluh tahun sebelum abad pertama dan seterusnya sampai tahun 70 Masehi ya. Jadi ini pada masa Bait Suci Yahudi yang kedua ya. Jadi masanya kira-kira tahun 60 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. 60 Masehi itu maksudnya mulai dari masuknya Roma sebagai penjajah. Bait Suci yang pertama kan dihancurkan kira-kira tahun 500-an ya oleh Babilonia. Kemudian dibangun lagi di awal atau di akhir abad ke-6 yang dibantu oleh kerajaan Persia. Setelah dibangun sampai tahun 70 Masehi baru dihancurin lagi. Nah ini adalah kelompok-kelompok Yahudi yang hidup pada saat itu. Nanti ada lagi yang disebut dengan kelompok Farisi. Nanti ada lagi di sini Samaritan. Samaritan ternyata Torahnya berbeda dengan Torahnya kelompok ini gitu. Ini punya Torah, dari sini ke sini juga punya Torah gitu. Beda ternyata. Kalau yang Samaritan mereka mempercayai bahwa gunung yang dimaksud gunung pada saat Nabi Abraham mau menyembelih anaknya
itu Gunung Gerizim. Kalau yang di sini Gunung Moria, beda tempatnya. Jadi mereka punya Torah sendiri, apa? Kepercayaan juga beda, gunungnya beda gitu. Nah, yang ini sebenarnya kelompok elit sebenarnya, yang Sadukin. Spidolnya udah mau habis ya? Kelompok elit yang mereka sebenarnya, ya walaupun mereka percaya dengan hal-hal yang gaib, tapi tidak terlibat dalam pembentukan agama Kristen. Oh itu gede ya, udah apa? Nah, kelompok Zelot ada karena salah satu murid daripada Yesus juga berasal dari kelompok ini. Yang disebut dengan Paulus itu berasal dari sini, kelompok Farisi. Tetapi Paulus itu sebenarnya juga orang blasteran, ya. Ayahnya orang Yahudi dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus, Yunani gitu. Nah, sekarang kita ini dah. Kalau seorang anak dari kecil biasanya dekat sama bapaknya atau ibunya sih? Ibu ya. Nah, kalau ibunya Yunani, sedangkan Yunani itu memiliki kepercayaan Helenisme, nyembah dewa ini, dewa ini, dewa ini gitu. Dewa ini bisa turun jadi manusia gitu. Atau bahkan dewa ini bisa mengamili wanita, manusia, punya anak setengah dewa, setengah manusia gitu. Pernah dengar kan begitu? Ya kan? Ada Hercules. Hercules adalah anak dewa Zeus. Dewa Zeus adalah dewa yang dianggap paling tinggi. Ya. Nanti dewa Zeus menghamili perempuan namanya Danae dalam bentuk hujan emas, punya anak Perseus. Sama. Jadi Perseus sama Hercules ini sama-sama disebut setengah manusia, setengah dewa gitu. Yesus juga disebut begitu. Walaupun bahasanya mungkin sedikit beda ya. Yesus disebut apa? Memiliki dua sifat. 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Kira-kira bedanya apa sama Hercules? Kurang lebih sama ya sebenarnya. Kurang lebih lah, konsepnya kurang lebih sama gitu. Nah, jadi tadi dari Paulus dari sini, baru di sini ada kekristenan. Ini Kristen awal nih. Ini yang dari ini Paulus nih sini. Kalau yang di sini Simon namanya. Baru nanti dari sini ada Gnostik. Nanti ada, nah ini masih ada orang-orang Yahudi yang ya istilahnya mungkin istiqomah gitu kali ya. Dia nggak percaya Yesus Tuhan gitu. Ini yang kelompok disebut dengan Ebionites. Ya, Ebionites. Ini kelompok orang Yahudi yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, mereka menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani gitu. Kalau yang utama di sini yang mengikuti ajaran Paulus, ini yang menjadi gereja awal nih. Kalau yang di sini nanti ada yang disebut dengan Gnostik. Yang ini punah, yang ini juga punah sebenarnya. Tapi punahnya ini sebenarnya melebur ke Islam. Yang ini Ebionites ini. Ya. Nah, nanti dari sini timbul yang namanya, kita tahu yang namanya apa? Konsili Nisea. Konsili Nisea itu konsili yang pertama kali menentukan Yesus itu punya hakikat yang sama nggak dengan Tuhan gitu. Akhirnya kelompok yang dari apa namanya keuskupan Mesir dipimpin oleh Alexander memenangkan voting suara ya dengan voting ya Yesus Tuhan gitu. Yang kalah yang tadi dari kelompok Arius, mereka dipersekusi, diungsikan, dipenjara, dibunuh, banyak yang mengungsi ke daerah Timur Tengah. Mereka tetap dengan keyakinan mereka, bahkan kabar-kabarnya sampai sekarang kelompok itu masih ada Pak sebenarnya, tapi sangat-sangat sedikit, nggak sampai 1.000 orang katanya, ya di Irak, dan hidup di tengah-tengah Muslim, dan dilindungin sama Muslim. Sama seperti ini, Samaritan ini di seluruh dunia, jumlahnya nggak sampai 1.000 orang Pak, nggak sampai 1.000 orang ini Samaritan, di Israel juga. Nah, yang dari gereja ini sudah konsili. Nanti di konsili ini kan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju kan pasti kan. 325. Nanti ada lagi konsili yang 381. Nah, nanti dari 381 ada lagi konsili lagi 431. Maria Tuhan atau bukan gitu. Jadi Maria di situ dianggap sebagai Theotokos, bunda pengantar Tuhan ke bumi. Kenapa?
sampai mereka menyatakan seperti itu? Karena ada kelompok lain yang percaya atau menyembah Maria juga sebagai Tuhan. Di mana? Malah tumbuhnya di Arab. Kelompok itu disebut dengan kelompok Koliridianisme, menyembah Maria sebagai Tuhan gitu. Nah, dibantah, oh itu sesat, bidat gitu. Di konsili yang 431 di Efesus. Nanti ada lagi konsili 451 di Kalsedon. Nah, di Kalsedon itu yang penting ya. Jadi ini habis ini konsili 431 Efesus, 451 Kalsedon. Di Kalsedon inilah nanti mulai terpecah gereja itu menjadi Katolik dan Ortodoks. Ya, Ortodoks nanti, tapi sebenarnya perpecahannya itu setelah ada yang disebut dengan gereja apostolik. Gereja apostolik itu artinya gereja-gereja yang menggunakan sistem patriarki. Gitu. Ya, patriarki itu nanti ada patriarki Konstantinopel, patriarki Yerusalem, patriarki Antiok, patriarki mana lagi saya lupa, ada 5 kalau nggak salah. Di situ nanti baru mereka membawahi beberapa kelompok gereja yang patriarki itu. Tetapi di lain pihak antara Katolik dan Ortodoks ternyata berpecahnya malah baru di abad ke-11. 1054 mereka baru pecah. Kenapa pecah? Gara-gara di sini. Roh Kudus itu dianggap, kalau yang Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak, kalau yang Ortodoks bilang Roh Kudus itu hanya berasal dari Bapa. Cuman gara-gara begitu, pecah. Itu yang disebut dengan perpecahan yang besar ya. The Great Schism gitu. Baru Katolik dan Ortodoks berpisah gitu. Katoliknya mungkin mereka tidak banyak cabang, tapi kelompok mereka adalah kelompok gereja-gereja yang Latin. Ortodoksnya cukup banyak, malah yang tumbuh besar sekarang Ortodoks Rusia, malah bahkan cabang mereka yang di Amerika malah di bawah Rusia gitu. Nanti setelah Ortodoks itu ada lagi Ortodoks Yunani. Nanti ada lagi Ortodoks Oriental, Syriak gitu ya. Nah, puyeng nggak? Puyeng, saya aja puyeng ngomongnya. Yang paling memusingkan itu nanti pada waktu kita masuk ke dalam dari Katolik diprotes. Ya, yang protes siapa? Martin Luther. Nah, beda. Yohanes Calvin sebelum sesudah Martin Luther protes. Jadi yang protes pertama kali Martin Luther. Martin Luther bikin tesis, isinya 95 poin protes ke Katolik. Ada yang tahu kira-kira salah satu yang paling populer protesnya Martin Luther kepada gereja Katolik? Ada yang tahu? Saya nggak nanya orang anak-anak saya ini, ya nanya teman-teman yang seluruh ini ya. Ada yang tahu? Salah satu protes Martin Luther yang paling populer? Hah? Ya, ya. Hah? Iya, jadi surat pengampunan dosa. Ya, jadi kalau di Katolik kan ada tradisi kalau orang misalnya saya habis bunuh orang misalnya, habis bunuh orang, besokannya saya datang ke gereja, saya masuk ke dalam bilik yang kecil, saya mengaku dosa, ya nanti dibilang sudah diampunin dosanya, nanti sertifikat itu bisa dijual ke orang lain, sertifikat pengampunan dosa ini gitu, bisa dijual kayak sertifikat rumah gitu, sampai begitu. Nah itu salah satu yang diprotes oleh Martin Luther. Jadi kalau Martin Luther bilang kalau masalah dosa itu adalah hubungan antara manusia dan Tuhan katanya. Gereja nggak berhak memberi pengampunan. Nah ya, setelah Martin Luther protes, baru di bawahnya lagi nanti ada Martin Luther, Calvinis, dengan kelompok disebut dengan Reform, gereja Reform. Nanti ada lagi Baptis, ada lagi Metodis, nanti ada lagi Anglikan. Anglikan timbul kenapa Pak? Karena sebagai negara, Raja Henry ke-8, yang secara pemerintahan dia Raja Inggris, tetapi secara agama dia tunduk dengan Katolik, gereja Katolik gitu. Dia protes karena dia punya istri, nggak bisa punya anak, dia mau mencerahkan, nggak boleh sama gereja. Protes daripada gitu, mending saya bikin gereja sendiri. Jadi Anglikan. Ya, itu sejarah daripada terbentuknya gereja kekristenan. Ya, dari mulai gereja awal sampai menjadi yang terpecah, Katolik, Ortodok,
nanti Katolik pecah lagi Protestan, Protestan pecah lagi. Total semua sekte yang ada di seluruh dunia sekarang ini kurang lebih ada 45.000 sekte. 45.000 loh sektenya. Ya. Nah, kita mengenal gereja nih ya. Sudah mengenal kan gereja kan sejarahnya kan. Sekarang kalau Kristologi mempelajari apa lagi selain ini? Apa sih kayak gini nih? Ya ini buat pengetahuan basic dulu ya. Tapi kalau udah itu kita belajar apa lagi? Konsep ketuhanan mereka. Ya kan? Kan kita sudah tahu bahwa di dalam kekristenan itu kelompok yang sekarang paling menonjol itu kan pertama disebut dengan Trinitarian. Artinya yang mengikuti konsep Trinitas. Yang kedua, Unitarian. Yang ketiga, Oneness. Trinitarian kita tahu namanya Trinitas gitu kan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tetapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan gitu. Ada yang paham nggak? Ada yang paham? Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Ada yang paham? Kalau yang aku paham berarti nggak paham deh. Tetapi kalau buat teman-teman kita yang Katolik atau yang Kristen, Protestan, mereka bisa menjelaskan menurut versi mereka, ya monggo gitu ya. Nanti maju lagi. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa gitu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi semuanya adalah Tuhan. Ketiganya adalah Tuhan. Ada yang paham? Ya. Kalau yang Unitarian, yang tadi saya bilang bahwa yang dianggap sebagai cikal bakal saksi Yehova, mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Yang saya bilang Yesus adalah dianggap hanya sebagai ciptaan. Dan Yesus adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kalau yang Oneness apa? Kalau yang Oneness? Nah, kalau yang Oneness ya, Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapa gitu. Ya, jadi mereka hanya mengenal satu pribadi gitu. Tidak mau 3 pribadi seperti Trinitarian. Tapi kalau kita mau runut-runut lagi, apakah Trinitarian ini ujuk-ujuk terbentuk begitu? Ternyata cukup panjang perjalanannya. Sebelum ditetapkan menjadi kelompok Trinitarian, sudah ada kelompok yang disebut dengan Doketisme. Paham yang percaya bahwa Yesus itu hanya hanya kelihatannya aja manusia gitu, tapi dia adalah bentuk Tuhan di bumi gitu. Nanti ada kelompok lagi yang disebut dengan separatis ya, memisahkan gitu ya. Mereka memisahkan Yesus dengan manusia dan Tuhannya gitu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan sampai dia dibaptis gitu. Pada waktu dibaptis dia baru jadi Tuhan gitu. Nanti pada waktu dia disalib, yang diangkat itu bukan Yesusnya tapi Kristusnya. Beda lagi kan sama itu kan. Nanti setelah itu ada lagi kelompok atau paham yang disebut dengan modalisme. Modalisme itu mood gitu ya, dari kata mood gitu ya. Di kantor saya sebagai direktur, di rumah saya sebagai bapak, anak-anak gitu ya. Nanti di kampung saya sebagai Pak RT misalnya, itu adalah mode gitu, atau peran gitulah. Peran lah lebih tepat ya, peran ya. Kelompok yang modalisme bertahan cukup lama, sampai akhirnya dikalahkan oleh kelompok Trinitarianisme. Ya, baru Trinitarianisme itu yang berkuasa karena dia digandeng oleh Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Sampai ya inilah, sampai konsili semuanya itu dibuat supaya apa? Supaya meneguhkan akidah mereka terhadap kelompok-kelompok lain yang berseberangan gitu lah. Ya. Kira-kira gitu. 10 menit termasuk tanya jawab apa enggak? Termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Majelis Darussalam dan Mu'alaf Center yang telah memberikan kita sebagai mahasiswa untuk berkunjung ke sini. Langsung saja, mungkin pertanyaan saya, Ustadz, ke religious experience ya.
Jadi ke pengalaman tentang keagamaan. Mungkin sebelum Ustadz sendiri masuk mualaf gitu, pasti banyaklah kontroversial yang terjadi di masyarakat ataupun dari dalam keluarga. Nah, eh, itu bagaimana awalnya pas masuk mualaf tuh terjadi kontroversi itu kayak gimana? Terima kasih. Yang disebut dengan fenomena mualaf gitu ya, yang mungkin sering didengar, dibuang keluarga, dicoret dari daftar anggota keluarga, bahkan dicoret dari daftar warisan gitu. Itu memang terjadi. Ini feedback terus ya ini ya. Memang terjadi, tapi tidak semua lah, tidak semua. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Tidak semua. Saya termasuk berada di dalam keluarga besar yang tidak sampai begitu gitu. Ya paling cuma ditanya sama kakak perempuan saya, kenapa? Hah? Oh iya, sorry. Keluarga saya nggak sampai ngebuang begitulah. Saya cuma ditanya sama kakak perempuan saya, ini bahasa kita gitu ya, ngapain lu masuk Islam gitu. Saya cuma jawab gini, gua mau ikut Yesus gitu. Kakak perempuan saya bingung, lah kan selama ini kita ngikut Yesus. Tadi kalian perhatikan nggak perkataan daripada Romo, bahwa mereka mengaku sebagai apa? Pengikut Yesus, ya kan? Kalau di dalam Kristologi kita bedah tuh, kita bedah semua, bener nggak Kristen itu pengikut Yesus? Kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena di dalam Bible mereka sendiri diceritakan bahwa Yesus itu puasa, Yesus itu sunat, Yesus itu doanya sujud, Yesus itu matinya dikafanin. Sekarang saya mau tanya, umat beragama mana yang disunat, terus mati dikafanin, doanya sujud, nggak makan babi, puasa lagi. Umat beragama mana yang begitu? Kan kelihatan kan, malah Islam yang melakukan begitu kan. Berarti kita kan bisa bilang, berarti yang mengikut Yesus siapa? Islam yang ngikutin Yesus. Islam kita sholat sujud, kita nggak makan babi, disunat, puasa, mati dikafanin. Sedangkan Kristen bagaimana? Masih mati masuk peti, makan babi, doanya jingkrak-jingkrak, ibadahnya gitu. Ya, nggak sunat, nggak puasa. Mungkin ada puasa tapi nggak seperti kita ya, nggak full 1 bulan gitu. Nah gitu. Jadi kalau dalam kristologi kita berani ngomong begitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana ininya kondisinya gitu ya pada waktu masuk mualaf ya. Saya biasa-biasa aja. Justru keluarga nggak sampai yang macam-macam. Tapi setelah saya masuk ke dalam organisasi mualaf center, saya juga menemukan orang yang masuk Islam menjadi mualaf, dibuang dari keluarganya, dicoret dari daftar kartu keluarga, dicoret dari daftar warisan, bahkan mau dihilangin akte kelahirannya. Keluarganya memanggil anak itu setelah keluar dari rumah, nih saya kasih uang sekian, kamu tanda tangan surat pernyataan bahwa akte kelahiran kamu dibatalkan. Jadi seperti mau dihilangkan dari negara gitu Pak. Yang namanya akte kelahiran kan negara kan yang ngeluarin kan, itu mau dibatalkan. Jadi seolah-olah dianggap nggak pernah ada gitu. Sampai begitu ada. Terus ada lagi mualaf yang kita bina juga diusir. Terus akhirnya setelah menikah punya anak, ya namanya sudah punya anak nih, dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Di depan pintu pagar depan, si anak sama bayinya diludahin sama orang tuanya. Ada yang begitu ada. Tapi tidak semua begitu. Ya. Jadi kita jangan menyamaratakan mualaf pasti susah, enggak. Saya nggak termasuk yang susah. Santai-santai aja. Bahkan malah 7 tahun sebelum saya mualaf, papa saya malah udah mualaf duluan gitu. Ada nggak sih di mualaf center ini atau Bapak berpengalaman pernah melihat bahwasanya ada yang udah mualaf tapi malah sampai balik arah gitu atau malah pindah lagi ke agama yang ke awalnya. Yang balik lagi. Iya, kayak tadi yang dijelasin tadi. Nah, sikap Bapak tuh bagaimana sih sebagai organisasi mualaf center ini menanggapi seperti itu? Terima kasih. Tadi saya bilang kan bahwa setiap warga negara kan dilindungi kan haknya kan untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing kan. Kita tidak boleh melarang orang untuk memeluk agama tertentu gitu. Kalau kita larang justru kita melanggar undang-undang gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada mualaf yang sudah masuk Islam kemudian dia balik lagi,
Ada aja itu mah, ada aja. Ya buat kita nggak ada masalah. Islam nggak butuh orang seperti itu gitu. Santai aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya nama saya Imam Ihsan. Saya menaruh perhatian kepada beberapa kelompok yang ingin memurtadkan tadi gitu ya, memurtadkan umat Islam menjadi keluar Islam seperti yang terjadi di Malang tadi. Nah, kelompok-kelompok itu apakah tumbuh besar di Indonesia eksistensinya gitu, dan apabila kelompok itu tumbuh pasti ada yang mensuplai dana gitu. Nah itu dari mana Ustadz untuk bisa pergerakannya untuk bisa terus menerus gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk yang Katolik kan jelas ya, tadi disebutkan bahwa pusat mereka itu kan di Roma kan, Italia kan, Vatikan. Kalau yang ke Protestan itu dari Belanda, pusatnya dari Belanda, dan itu nggak kecil duitnya. Selain dari luar negeri, juga kan dari jemaat mereka yang di sini. Saya dulu termasuk yang ke gereja itu kalau minggu pertama, saya dikasih amplopnya 3. Amplop pertama untuk kolektor ini kalau di kita ini infak lah ya. Amplop kedua pembangunan, amplop ketiga perpuluhan. Ya kan doktrinnya kan yang memberi diberi gitu. Belum lagi perpuluhan. Pernah dengar perpuluhan? Belum? Mirip kayak zakat. Zakat kita berapa persen? 2,5%. Tahu nggak perpuluhan berapa persen? 10. Tiap bulan loh. Iya, ya termasuk saya juga dulu, gitu. Makanya saya bilang setiap minggu pertama saya masuk gereja, setiap jemaat itu dikasih 3 amplop itu tadi. Kolekte, kemudian pembangunan, kemudian perpuluhan. Ya semua yang masuk gereja waktu itu ya dikasih amplop cuma 3. Nah, cuman kan nggak tahu yang dimasukin dalam amplop 2.000, 5.000, 1 juta, 2 juta kan nggak ada yang tahu kan. Tapi belakangan waktu saya pindah gereja di Kuningan itu waktu itu, itu udah canggih Pak. Jadi mereka kalau mengedarkan apa tuh namanya kayak kolektor, ya kalau kita kan kotak lah ya, kotak infak. Mereka ada yang pakai kantong gitu kan. Zaman sekarang nggak begitu lagi. Pakai mesin edisi. Kartu kredit colok. Atau kartu debit colok. Gitu udah canggih. Gitu ya. Jadi jemaat juga memang perannya besar dalam gereja. Apa namanya? Kalau kolektor itu kan seperti infak gitu ya, untuk apa namanya? Mungkin kegiatan sosial mereka lah. Kalau perpuluhan itu kan tergantung dari gerejanya. Kalau gerejanya besar dan punya banyak cabang, perpuluhan itu akan lari ke pusat dulu. Nanti pekerja-pekerja di gereja itu termasuk pendetanya digaji. Ya. Tapi kalau gerejanya kecil, nggak punya pusat, ya perpuluhan semuanya masuk ke gereja itu gitu. Kalau pembangunan, nah ya sudah itu buat misi mereka buat bangun-bangun fasilitas ibadah. Ada yang tahu di Jalan Tol Jagorawi, gedung SCCC kalau nggak salah ya. Dulu namanya kalau nggak salah itu Sentul Convention Center. Ya. SICC. SICC. Besar nggak itu gedung? Besar kan itu kan? Disebutnya Convention Center. Tapi sebenarnya gereja. Karena saya juga dulu nyumbang buat bangun itu. Tiap bulan. dan semasa sekitar 1-2 tahun sebelum itu dibangun dan selama pembangunan, itu di belakang mereka kan ada desa-desa kan. Itu desa-desa tuh dalam tanda kutip dipelihara. Dipelihara dalam arti apa? Pendekatan. Supaya mereka tidak menolak. Supaya mereka ikut. Bahkan kan dibantu. Air bersih, kesehatan, sekolah, pekerjaan. Sudah dikasih pekerjaan gitu untuk bantu. Terus giliran sudah kerja, sekolah gratis, air bersih gratis, suruh masuk gereja, bisa nolak nggak? Ada perasaan utang budi kan, gitu. Yang terjadi kebanyakan begitu.
Waktu saya di gereja yang lain juga begitu. Kita kirim satu tim. Nanti setiap minggu kebaktian tuh ada foto-fotonya. Apa namanya, ngebor pompa. Satu titik aja di daerah itu bisa 200 juta. Karena saking susahnya air bersih. Bangun sekolah, bangun puskesmas. Kira-kira setuju nggak sama pemerintah daerah kalau kita mau bangun fasilitas seperti itu? Hah? Setuju nggak? Tapi kita juga bangun gereja ya. Gimana nolaknya? Kan istilahnya 3 lawan 1 nih. Saya bangunin fasilitas air bersih, saya bangunin sekolah gratis, saya bangunin puskesmas gratis. 3 nih, tapi saya bangun gereja 1. Mau nolaknya gimana? Susah. Itu yang terjadi. Saya juga termasuk penyandang dananya. Oh, teman-teman Kristen maksudnya? Oh, kalau itu gereja, Pak. Berarti teman-teman gereja berarti. Oh, kalau itu saya udah lepas komunikasi. Lepas komunikasi. Tapi kalau yang dari teman-teman saya mungkin dari sekolah atau apa, ya ada yang tahu ya nggak masalah. Nggak apa-apa. Cuman ini apa namanya, saya kadang-kadang tuh sedihnya gini. Mungkin karena saya juga nggak mempublikasi ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama tuh, setiap Natal saya masih dapat ucapan Natal, Pak. Selamat Natal. Masih sering dapat ucapan seperti itu. Sampai saya tahu, nah yang saya sedihnya lagi, dari yang mengirimkan ucapan selamat Natal itu, juga sebagian dari teman-teman Muslim. Kalau yang teman Muslim, ya saya selalu balas, oh sekarang saya udah Muslim, Alhamdulillah. Ya, itu yang lain. Izin Bapak, saya ingin tahu gitu ya, motivasi awal Ustadz Doni ini menjadi mu'alaf. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang jawabannya. Nah, tapi singkatnya aja, saya akhirnya memilih untuk masuk Islam karena saya bisa membuktikan bahwa di dalam Bible itu bukan firman Tuhan. Ya. Maksudnya bukan semuanya firman Tuhan gitu. Jadi banyak campur tangan manusia gitu. Ya. Artinya saya membuktikan dengan riset saya sendiri gitu, bukan katanya gitu. Dan akhirnya sekarang saya malah koleksi Bible. Disebutnya dengan istilah tesis. Jadi ada 95 poin yang disampaikan oleh Martin Luther kepada gereja Katolik pada saat itu gitu. 95 poin itu adalah 95 protesnya Martin Luther pada gereja Katolik pada saat itu. Salah satunya adalah poin mengenai pengampunan dosa gitu. Jadi gini, kalau di Katolik itu ada tradisi ya, di dalam gereja itu nanti di pojokan tuh biasanya mereka punya bilik, ya, bilik ruangan kecil, di mana nanti di dalamnya tuh nanti ada ya kayak semacam pendetanya gitu yang di dalam bilik. Si jemaat ini yang misalnya dia berbuat dosa, dia datang ke dalam bilik itu, dia mengaku dosa kepada romo itu yang di dalam bilik itu gitu. Mengaku dosa misalnya saya habis membunuh orang atau di mana, atau saya habis mencuri, atau saya misalnya habis memperkosa gitu siapa. Dia mengaku dosa di situ. Nah, di pertemuan itu si romonya itu dianggapnya seolah-olah telah mengampuni dosa orang itu gitu. Nah, pada saat itu ada praktek pengampunan dosa itu disertai dengan selembar kertas. Nah, selembar kertas ini ternyata sama si jemaatnya ini bisa diperjualbelikan ke orang lain gitu. Iya. Bisa diperjualbelikan kayak surat tanah gitu loh, bisa dijual-jual sono gitu. Itu yang diprotes sama Martin Luther. Ya. Nanti kalau mau tahu lengkapnya, boleh buka channel saya Don Ditan.